Selamat pagi, mari kita memuji Tuhan.
sudah menyertai kami. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala Siaran dengan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti kan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Kita siapkan Mazmur 31 ayat 2 sampai 3, kemudian 9 sampai 17. Selamat pagi Devina. Selamat pagi Pak Saiman, Bu Saiman. Ya, kita nanti berdoa untuk Bu Saiman ya. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Cece Emi, selamat pagi. Bu Rita Herawati, Pak Elias, Bu Elias, selamat pagi. Pak Mei, Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Bu Devina, Beni, Juan, Jolin, good morning. Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Ayo kita baca Mazmur 31 ayat 2 sampai 3. Mazmur 31 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ayat 9 sampai 17. Ayat 9. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan Dan musuh. tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidap mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Sampai 17 Pak Gem. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari padaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu.
biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh dan mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan sampai 17 penghinaan. Amin. Amin, amin, amin. Ketika seorang teolog yang bernama Todd Billings didiagnosa mengidap kanker darah yang tak tersembuhkan ya, leukemia ya. Ia menggambarkan kematian yang menyongsongnya seperti lampu-lampu di ruangan yang jauh, yang berkedip atau segera padam. Nah, Todd ini masih punya anak yang berusia 1 dan 3 tahun ya, tapi ia tiba-tiba saja divonis leukemia. Bagaimana perasaan Todd? Maka ia cenderung membayangkan beberapa dekade mendatang sebagai sebuah tempat yang lapang, dan di sana dia akan melihat anak-anaknya itu tumbuh dewasa. Namun diagnosa kanker ini, bayangan tempat itu menjadi sempit ya, karena anak-anaknya ini masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Tetapi tiba-tiba saja ia divonis umurnya nggak panjang lagi ya kalau sakit kanker darah itu ya. Jadi saat dia merenungkan segala keterbatasannya tersebut, maka Todd Billings merefleksikan Mazmur 31 ini, saudaraku ya, yang menyatakan Allah menempatkan Daud di tempat yang lapang. Ayat 9 kita baca. 31 ayat 9. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kita baca lagi ayat 16. Ayat 16. Masa hidupku ada di dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Amin. Inilah nyanyian syukur Daud ya, bahwasanya tadi di ayat 3, kita baca ayat 3. Ayat 3. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Amin. Jadi di tengah-tengah kepungan musuh ya, Daud ini memuji Tuhan bahwa Allah adalah gunung batu perlindungan dan kubu pertahanannya. Wow, luar biasa ya. Selamat pagi Bu Esterlin, Pak Wong, selamat pagi. Jadi ketika masalah-masalah ada mengelilingi Daud, dia tidak mengeluh, dia tidak berkeluh kesah ya. Seperti juga Todd Billings ini seorang teolog ya, yang belajar mengenai Allah, teolog itu ya. Dia tidak mengeluh, tetapi Daud berkata bahwa Allah adalah gunung batu perlindungan dan kubu pertahanannya. Maka lewat kepercayaannya ini, pemazmur mengatakan bahwa masa hidupku ada dalam tanganmu. Bila seseorang didiagnosa kanker itu sudah mengerikan sekali ya. Bayangannya sudah 3 bulan aja umurnya gitu ya, tidak panjang-panjang. Nah, ini masalah bagi seseorang yang didiagnosa punya kanker. Tetapi lewat Mazmur 31 ini, Todd Billings dikuatkan ya. Karena apa? Mati hidup di tangan Tuhan ya. Belum tentu 3 bulan gitu loh ya. Ada yang masih diberi kesempatan hidup sampai panjang dan lama ya. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, VV, selamat pagi. Jadi dia membayangkan ya, si Todd ini, teolog ini membayangkan bahwa masa depan anak-anaknya itu seperti sebuah tempat lapang yang lebar gitu ya. Dia akan melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Tetapi ketika ia divonis sakit leukemia itu, maka bayangan itu jadi sempit, saudara ya. Dia tidak bisa lagi membayangkan
pertumbuhan anak-anaknya bagaimana? Karena mungkin waktu hidupnya dia itu terbatas. Tetapi Stott Billing mengikuti jejak Daud dengan tetap berharap kepada Allah. Ya, ketika hal-hal negatif itu kita bayangkan ya, menjadi sempit, pandangan kita menjadi sempit, maka ia berharap kepada Allah. Jadi meskipun ia menghadapi banyak keterbatasan dalam hidupnya, ia percaya bahwa ia juga hidup di sebuah tempat yang lapang. Ya, mengapa demikian? Karena oleh kemenangan Allah atas kematian melalui pengorbanan Kristus, kini kita tinggal di dalam Kristus, tempat paling lapang yang dapat dibayangkan. Luar biasa bukan ya? Adakah yang lebih lapang dan lebih luas daripada mengambil bagian dalam hidupnya melalui karya Roh Kudus? Ted merasa bahwa Roh Kudus ini melapangkan pandangannya kembali, ya. Mungkin kita juga sedang menangis dan meratap. Kalau pagi ini Burut Saiman merasa lemah, lelah tubuh karena penyakit yang diidapnya, mungkin juga gulanya sedang turun atau sedang naik, gejalanya sama ya, mau pingsan, lemah. Ya mesti check up ke puskesmas ya Bu ya, supaya tahu kurang apa gitu ya, tubuhnya kurang apa gitu ya. Jadi kita nanti berdoa ya, di dalam doa pasti ada kesembuhan ya, ada mukjizat. Mungkin kita sedang menangis, meratap, tetapi kita juga dapat berlindung kepada Allah. Memohon Dia untuk menuntun dan membimbing kita ya. Ayat 2 dan 4 kita baca. Mazmur 31 ayat 2 dan 4. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Amin. Jadi Tuhan itu akan menuntun dan membimbing kita ya. Jadi seperti Daud kita dapat meyakini bahwa dia sungguh hidup di suatu tempat yang lapang ya. Tadi kalau kita nyanyi Tuhan adalah gembalaku, ke padang rumput yang hijau Tuhan membimbing kita, ke air yang tenang Tuhan membimbing kita. Hari-hari ini memang hari-hari yang kurang menyenangkan ya bagi sebagian orang. Karena cuaca enggak bersahabat. Di lautan ombaknya tinggi ya. Tinggi sekali ya. Pak Gerson, suami Ibu Hetty berkata bahwa aduh ombaknya mengerikan, katanya begitu ya. Bagi sebagian orang, bagi kapal-kapal besar mungkin ya tetap tenang. Kalau kapalnya besar terus ombaknya tinggi ya tetap tenang. Tetapi bagi orang pelaut yang nelayan yang kapalnya mini-mini saudara ya, ya dia ndak melaut gitu ya. Jadi disinilah kita tahu bahwa perlindungan kita ternyata hanya di dalam Tuhan ya. Di dalam badai ada Tuhan. Di dalam engkau rest ada Tuhan. Di dalam engkau menghadapi masalah ombak laut kehidupan dalam hidupmu ada Tuhan ya. Sebuah pantai yang namanya Nazarene di Portugal ya, 100 km di atas kota Lisbon, ibu kota Portugal ya. Itu terkenal karena ombaknya sangat tinggi ya, 20 meter lebih. Saya tidak bisa membayangkan kalau ombak itu loh tingginya 20 sampai 28 meter itu kan kalau dibagi satu lantai 3 meteran berapa meter itu? Berapa gedung Pak Gem? 10. Hah? 8 sampai 10. 8 sampai 10 gedung ya. Lantai. Di sebelah Pondok Mutiara ini ada hotel yang bernama Luminor ya. Berapa lantai itu? Mungkin 7 sampai 8 lantai. Nah itu kalau ombaknya segitu saudaraku ya, saya nggak bisa membayangkan bagaimana gitu ya. Selamat pagi Atalia, Marta, Christine, selamat bergabung. Lah seorang perselancar ya, olahraga laut itu berselancar, itu justru menunggu ombak yang sangat super tinggi itu untuk dia menaikinya. Wow keren ya. Jadi
Justru mereka cari ombak yang tinggi. Kalau ombak yang sepoi basah dia tidak mau ya. Tenggelam dia tambahan. Dia menaiki papannya dan ketika ombak itu datang bergulung-gulung tinggi, wah itu menyenangkan dia ya. Dia nunggu itu. Dan dia langsung menaiki ombak itu ya dengan papannya ya. Tentu dengan keseimbangan yang sempurna ya. Dan ia dapat menaklukkan gelombang lautan itu. Wow, keren ya. Kalau saya pikir-pikir iya ya, hidup kita itu kan seperti itu ya. Kadang-kadang kita dibawa Tuhan ke tempat yang tinggi gitu ya. Sukacita karena berhasil gitu ya. Tetapi setelah tempat tinggi itu, peselancar itu pasti turun lah ya. Pasti dia turun mengikuti lembah daripada tingginya ombak itu ya. Untung-untung kalau tidak kegulung ombak itu. Dan dia juga menghindari gulungan ombak itu. Dia berselancar secara diagonal ya. Sehingga tidak tergulung oleh ombak itu. Nah itu. Ketika suatu hari mungkin kita ditaruh di tempat yang tinggi ya. Sukacita luar biasa. Nah tahu-tahu seperti Ted tadi ya. Ada vonis yang tidak menyenangkan dirinya. Dia rasanya terbanting ke bawah ya. Tetapi ketika ia mau meluncur dengan papan seluncurnya itu ya, tentunya dia berhasil menaklukkan gelombang itu. Walaupun ia mungkin akan meninggal suatu saat nanti, tetapi mungkin waktunya bisa diperpanjang oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan stuck, jangan putus asa. Ketika hari ini engkau merasa lemah ya, ketika engkau merasa tak berdaya, karena apa? Mungkin ekonomi tidak baik ya. Mungkin juga kesehatan tidak baik ya. Mungkin engkau harus pergi dari rumah kontraanmu karena habis, tapi kamu tidak bisa memperpanjang rumah kontraanmu ya. Itu sesuatu yang seperti lembah kekelaman ya. Ada di gerbang keputusasaan. Tetapi berita baiknya hari ini adalah Tuhan sudah menyediakan tempat yang lapang bagimu. Amin. Amin. Tuhan akan menuntun engkau ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Berlindunglah di dalam gunung batu Tuhan. Amin saudaraku. Berdirilah di atas gunung batunya. Engkau pasti berkemenangan. Mujizat masih ada. Kalau waktu masih ada, mujizat pun masih ada. Ya, sekalipun waktunya sudah mepet, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat waktu ketika menolong seseorang. Amin saudaraku. Nantikan gelombang yang tinggi tadi ya. Seperti peselancar. Saudara siap enggak? Pak Gem bagaimana? Seorang peselancar itu tidak perlu seorang perenang handal. Tetapi ia punya tekad. Ia punya hati baja. Bagaimana ya? Kita kalau naik perahu terus ada gelombang, riak-riak gelombang, sudah teriak-teriak ya. Waduh takut. Kalau sudah 27 meter sudah tidak takut lagi, rasanya wis pasrah ya. Kalau gelombangnya 7 meter. Tapi kalau gelombangnya 28 meter harus punya papan selancar saudara ya. Amin. Papan selancarmu adalah gunung batu yang teguh itu. Amin saudara. Amin. Bersama Yesus Kristus. Ketika Petrus ya disuruh berjalan di atas air, ayo kemari. Petrus nggak jatuh loh, karena pandangannya kepada Tuhan. Tetapi ketika dirasanya angin sepoi-sepoi ya, terus menyadarkan Petrus bahwa dia itu berjalan di atas air loh, kok bisa ya, mulai meragukan. Akhirnya dia jatuh. Hari ini jangan ragu, pandang aja Yesus. Kalau engkau sakit, divonis sakit penyakit yang serem-serem, pandang aja kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagimu. Amin. Karena Pak, umur itu di tangan Tuhan. Ya. Yang kedua, ayo seperti peselancar tadi. Ketika gelombang sedang tinggi-tingginya, engkau menantikan hal itu ya yang terjadi. Supaya engkau dapat menaiki ombak itu. Nah, seperti gambaran burung Raja Wali juga menaiki badai ya. Nah, ada badai itu senang melandai. Karena apa? Bisa cuma membentangkan sayap dengan tekanan angin, dia terbang naik tinggi sekali. Nah, bukankah hidup itu seperti itu? Selamat pagi Shelly, selamat pagi Pak Alim. Ya, gelombang hidup kita ini ya kadang tinggi, kadang rendah, kadang ombaknya tenang ya.
tapi silih berganti. Ya, kalau hari ini mungkin engkau menghadapi sesuatu yang wow banget gitu ya. Ingat, bersama Yesus kamu pasti bisa. Amin. Amin. Maka dari itu setiap hari kita harus belajar. Seperti peselancar itu, pertama kali belajar itu, waduh, tentunya sakit semua ya saudaraku ya. Anak saya pernah belajar itu di Bali ya. Nggak taunya dadanya ini dadal duel saudara ya, berat-berat semua. Kenapa? Dia ngomong papan selancarnya itu rough ya, kasar. Jadi ketika dia mendayung sambil tertidur, bukan tertidur, apa itu, menghadap ke bawah ya, berbaring menghadap ke bawah, bukan telentang, dengan mengayuh tangannya begini, dadanya makanya suwek kabeh. Saudara kena papan itu ya. Seharusnya memang pakai seluruh baju yang untuk surfing ya, jadi baju yang membungkus kaki dan lengannya begitu ya. Tetapi itulah, kalau mau berlatih ada harga yang harus dibayar. Hidup itu penuh dengan latihan ya, latihan iman. Menghadapi istri sakit, lemah seperti Pak Saiman saat ini. Mungkin sebagai pria merasa tidak mampu ya memelihara istri yang sakit. Ini Pak Gem mampu nggak? Kalau istri sakit mampu memelihara apa ngomel-ngomel? Harus mampu, harus bisa. Harus bisa. Sebab kalau dia sakit, ya saya yang memelihara ya. Ya, jangan cuekan, seorang sakit dicuekin. Kemarin minta kerian, ya saya kerii ya. Saya kerik. Orang Indonesia kan seneng kerian ya. Kalau orang bule tidak seneng loh saudara ya. Apa itu gitu, merah-merah mengerikan. Maka ketika ia sudah kerian, saya selimuti ya, tidur paras meneh. Jadi gini loh ya, kalau ada istri yang lemah, lelah, ya itu digosoi badannya ya dengan minyak putih, kakinya dipijitin. Pak Saiman dipijitin kakinya Ibu Saiman itu. Nanti dia pasti bangkit lagi ya. Seorang wanita itu kok kuat kok ya. Seorang wanita itu tidak mudah sakit, tidak mudah. Karena kalau wanitanya sakit, sak rumah sakit kabeh. Bener nggak? Kalau satu ibu sakit, waduh, semua melok sakit saudaraku ya. Jadi ibu itu kasarannya ndak boleh sakit ya. Ya, ayo bangkit. Bu Zaiman mungkin perlu minum obat dan minum gula ya, supaya sehat gitu loh ya. Ya nggak tahu gulamu berapa hari ini, dicek nanti ya. Oke, tapi kita akan berdoa, jangan takut. Apapun kehendak Tuhan pasti yang terbaik untuk hidupmu. Amin. Ayo Pak Gem berdoa. Selamat pagi. Haleluya. Pak Yusak, Bu Ineke. Haleluya. Makasih dari Saudara, firman-Mu sungguh jadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Walaupun kami saat ini masuk di dalam lembah kekelaman, walaupun kami mendapatkan tantangan kehidupan yang sangat berat, bagaikan gelombang laut yang menimpa kami ya Tuhan Yesus. Kami terkurung, kami tidak mampu melepaskan diri dari musuh-musuh kami ya Tuhan. Tapi tangan-Mu yang kuat itu akan menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah gunung batuku, tempat kubu pertahananku, perlindunganku hanya pada Engkau Yesus. Sehingga kami mau lebih dekat lagi pada Engkau, bahkan masuk ke dalam Engkau, sehingga Engkau melindungi kami luar biasa. Di dalam perlindungan-Mu kami tetap aman Tuhan, dan Engkau berikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh baik, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa pagi hari ini untuk Bu Saiman yang lemah tubuh, mungkin diabetesnya kambuh dan sebagainya, kami tidak tahu. Tetapi kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus, beliau boleh sembuh. Amin. Biarlah kasih sukacita itu ada dalam keluarga Bapak Ibu Saiman. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang saat ini sakit. Mereka, Tante Sianba, Ko Aming, Tuhan tolong mereka semuanya supaya dilepaskan dari segala ancaman daripada kehidupan. Maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya mereka pun diselamatkan dari sakit penyakitnya. Kami juga berdoa
untuk Bu Elsa yang juga sedang dirawat di rumah sakit karena sedang ngedrop. Tuhan tolong, walaupun ia jauh di Sumatera, kami percaya di sana dia dapat perawatan yang baik pula. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang kami tidak tahu apakah mereka sakit, apakah mereka sehat. Tetapi kami percaya bersama Engkau menolong. Yang sakit pasti disembuhkan. Amen. Yang kekurangan pasti diberkati. Amen. Yang ada masalah pasti dikasih jalan keluar. Amen. Terima kasih Bapa karena Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih untuk rekan-rekan yang setia selalu menyertai di pagi hari untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Haleluya. See you tomorrow guys. Haleluya. Pagi Bu Lili, Yohanes, pagi Esther, Sepsi, Pak Anton. See you tomorrow guys. Bu Lasma, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Tuhan menyertai dan memberkatimu. Amin, amin, amin. Amin.